Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pertemuan yang ke-7 ini kita akan membahas tentang pengantar sistem informasi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian sistem. Nah, sistem ini merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi atau berkomunikasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut beberapa para ahli sistem informasi, sistem ini yang pertama yaitu menurut Gary Fitzgerald. Nah, sistem merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Dan menurut Ludwig Bartholensky, ya, sistem adalah sekumpulan komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kemudian menurut L. Ackoff, ya, sistem adalah setiap kesatuan secara konsensual atau secara fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lain. Nah, selanjutnya ini adalah contoh sistem yang ada di lingkungan kita atau yang terdekat dengan kita, yaitu organ tubuh manusia yang membentuk beragam sistem. Ya, contohnya sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem saraf, dan sistem kerangka. Nah, contoh yang kedua yaitu komponen elektronik komputer yang membentuk sistem komunikasi, yaitu sistem perangkat lunak, sistem perangkat keras, dan sistem jaringan. Untuk contoh yang ketiga yaitu rakyat Indonesia yang membentuk beragam sistem di negara kita, seperti sistem pemerintahan, sistem keamanan, sistem hukum, dan juga sistem kebudayaan. Nah, apa itu subsistem? Jadi tentang sistem ya, sekarang subsistem. Subsistem ini merupakan sistem di dalam suatu sistem. Ya. Contohnya, mobil adalah suatu sistem yang terdiri dari sistem-sistem bawahan seperti sistem mesin, sistem badan, mobil, dan sistem rangka. Nah, masing-masing sistem ini terdiri dari sistem tingkat yang lebih rendah lagi ya. Misalnya sistem mesin dalam kombinasi dari sistem karburator dan juga sistem generator serta sistem bahan bakar dan seterusnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan subsistem. Ya, jadi subsistem ini bagian dari sistem. Kemudian supersistem. Nah, jika suatu sistem adalah bagian dari sistem yang lebih besar ya. Jadi sistem yang lebih besar itu adalah supersistem. Contohnya, pemerintahan kota adalah suatu sistem, tetapi ia juga merupakan bagian dari sistem yang lebih besar, yaitu pemerintahan provinsi. Nah, pemerintahan provinsi adalah supersistem dari pemerintahan kota dan juga merupakan subsistem dari pemerintahan nasional. Nah, sistem ini memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik yang pertama yaitu komponen-komponen. Sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, bekerja sama membentuk kesatuan. Komponen-komponen atau elemen-elemen pada sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Nah, setiap subsistem ini mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Untuk karakteristik yang kedua, ya, yaitu batas sistem atau boundaries. Maksudnya di sini, batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luar. Jadi batas sistem ini memungkinkan sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup atau skop dari sistem tersebut. Dan yang ketiga yaitu lingkungan luar, ya,
atau environment. Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan maupun merugikan. Di lingkungan yang menguntungkan harus tetap dijaga dan juga dipelihara karena merupakan energi dari sistem. Sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan karena jika tidak akan mengganggu kelangsungan sistem. Kemudian penghubung atau interface. Nah, interface ini merupakan media penghubung antara satu sistem ya, atau bisa juga disebut dengan jembatan ya, antara satu sistem dengan subsistem yang lainnya ya. Jadi interface ini memungkinkan satu subsistem untuk mengalirkan sumber daya ke subsistem lainnya. Kemudian yang kelima yaitu masukan atau input, yang merupakan energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Namun input ini dapat berupa maintenance input dan sinyal input. Maintenance input maksudnya energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Yang sinyal input adalah energi yang diproses untuk menghasilkan output. Dimana output ya untuk karakteristik yang keenam merupakan hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi output yang berguna atau yang berfungsi. Nah, output ini dapat menjadi input untuk subsistem lainnya. Untuk karakteristik yang ketujuh itu pengolah atau pemproses. Maksudnya di sini suatu sistem mempunyai bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran, ya, atau mengubah input menjadi output. Yang terakhir yaitu sarana atau objektif atau disebut juga dengan tujuan ya atau goal. Maksudnya suatu sistem mempunyai tujuan atau goal atau juga sasaran ya atau objektif, di mana sasaran dari sistem menentukan input yang dibutuhkan dan output yang akan dihasilkan. Selanjutnya yaitu klasifikasi sistem. Nah, ada 4 bagian dari klasifikasi sistem ini. Yang pertama yaitu sistem abstrak dan sistem fisik. Maksudnya dari sistem abstrak ini, sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Nah, sistem abstrak ini bisa disebut juga dengan sistem teologia. Dan sistem fisik. Nah, maksud dari sistem fisik ya merupakan sistem yang ada secara fisik atau yang bisa terlihat ya, juga bisa dipegang ya, seperti sistem komputer, sistem akuntansi, dan juga sistem produksi dan lain-lain. Dan untuk klasifikasi sistem yang kedua yaitu sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Nah, maksud dari sistem alamiah ini yaitu sistem yang terjadi melalui proses alam, seperti sistem matahari, sistem luar angkasa, dan sistem reproduksi. Dan untuk sistem buatan manusia, maksudnya di sini sistem yang dirancang oleh manusia, ya. Sistem buatan manusia yang melibatkan interaksi manusia dengan mesin disebut dengan human machine system. Contohnya sistem informasi. Klasifikasi sistem yang ketiga yaitu sistem tertentu dan sistem tak tentu. Sistem tertentu atau disebut juga dengan deterministic system, dia beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Dan juga interaksi bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti, sehingga keluaran atau output dari sistem tersebut dapat diramalkan. Contohnya, sistem komputer yaitu program yang dijalankan, kemudian media sosial. Nah, sistem tak tentu atau probabilistic system merupakan sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur
probabilitas ya. Misalnya sistem persediaan dan ramalan cuaca. Dan klasifikasi yang terakhir yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup atau disebut juga dengan closed system merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan sistem luarnya. Nah, sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya turut campur atau ikut campur tangan dari pihak luar. Secara teoritis, sistem tersebut ada, tetapi kenyataannya tidak ada. Ya, tidak ada sistem yang benar-benar tertutup. Yang ada hanya sistem secara relatif tertutup. Jadi tidak benar-benar tertutup. Contohnya, sistem ATM, kemudian sistem penerimaan mahasiswa. Selanjutnya yaitu sistem terbuka atau open system, merupakan sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Contoh, sistem penerimaan mahasiswa baru online. Nah, setelah kita membahas tentang sistem, maka selanjutnya akan kita bahas tentang informasi. Nah, informasi itu sendiri diartikan sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi penerimanya. Nah, untuk definisi informasi menurut beberapa para ahli, ya, yaitu Gordon B. Davis, informasi adalah data yang telah diproses atau diolah ke dalam bentuk yang sangat berarti untuk penerimanya dan merupakan nilai yang sesungguhnya atau dipahami dan dalam tindakan atau keputusan yang sekarang atau nantinya. Sedangkan menurut Raymond McCulloch, ya, informasi ini merupakan data yang telah diproses dan memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini dan juga saat mendatang. Adapun fungsi-fungsi dari informasi itu sendiri, yang pertama meningkatkan pengetahuan atau knowledge si pemakai. Kemudian yang kedua mengurangi ketidakpastian dalam proses decision making. Yang ketiga yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Nah, untuk syarat informasi yang berkualitas ada 3. Yang pertama itu informasi tersebut harus akurat, kemudian tepat waktu, dan juga relevan. Jadi kita sudah membahas tentang definisi sistem dan juga definisi informasi. Jadi sekarang kita membahas tentang definisi sistem informasi. Nah, menurut Raymond McCulloch, sistem informasi ini merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi tersebut. Nah, jadi kesimpulannya bahwa sistem informasi ini adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan dan juga saling bekerja sama untuk melakukan suatu kegiatan gunanya untuk menyelesaikan suatu masalah yang memiliki manfaat atau nilai guna bagi orang yang membutuhkannya. Persyaratan lingkungan sistem informasi itu ada 4. Yang pertama itu harus diketahui oleh si penerima. Kemudian yang kedua harus sesuai dengan kebutuhan yang ada. Yang ketiga itu harus mempunyai nilai surprise. Dan yang keempat harus dapat menuntun pemakai untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama yaitu pemrosesan informasinya yang efektif. Nah, maksudnya di sini berhubungan dengan pengujian terhadap data yang masuk, kemudian pemakaian perangkat keras, dan juga perangkat lunak yang sesuai. Yang kedua yaitu manajemen informasi yang efektif. Dengan kata lain, operasi manajemen
keamanan dan juga keutuhan data yang ada harus diperhatikan. Yang ketiga yaitu keluasan. Maksudnya, satu sistem informasi hendaknya cukup luas untuk menangani suatu macam operasi. Yang keempat itu kepuasan pemakai. Hal yang paling penting adalah pemakai mendapat manfaat dan juga puas terhadap sistem informasi tersebut. Beberapa komponen-komponen dari sistem informasi. Yang pertama yaitu blok masukan atau input block. Input merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi. Kemudian model blok atau blok model merupakan kombinasi prosedur, logika, dan juga model matematik yang akan memanipulasi data input atau data masukan dan data yang tersimpan di basis data atau database dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran atau output yang diinginkan. Yang ketiga yaitu blok keluaran atau blok output. Keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. Selanjutnya yaitu blok teknologi. Teknologi merupakan kotak alat atau toolbox dalam sistem informasi, yang mana digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu mengendalikan sistem secara menyeluruh. Kemudian blok database merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan atau yang saling berinteraksi satu sama lainnya, yang tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Yang terakhir yaitu blok kendali atau control block. Merupakan beberapa pengendalian yang dirancang secara khusus untuk menanggulangi adanya gangguan-gangguan terhadap sistem informasi tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang sistem informasi manajemen atau disingkat dengan SIM. SIM ini merupakan sistem informasi yang dibutuhkan sebuah organisasi dengan pengolahan seluruh transaksi yang mendukung fungsi manajemen dalam pengambilan sebuah keputusan. Definisi SIM menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu menurut Stoner Jaffe, merupakan suatu metode formal untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu bagi manajemen yang diperlukan untuk mengambil keputusan, serta perencanaan, pengendalian, dan operasional yang efektif. Sedangkan menurut Epsilon, SIM adalah suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Jadi ada 3 tujuan penting yang harus dicermati dari sistem informasi manajemen atau SIM. Yang pertama yaitu untuk menghitung harga, kemudian untuk perencanaan, serta untuk pengambilan keputusan. Perlu diingat ada 3 hal atau 3 tujuan yang penting yang harus diingat dari sistem informasi manajemen. Fungsi sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen ini memiliki banyak fungsi. Yang pertama yaitu meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji atau data yang telah tersedia secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai, tanpa mengharuskan adanya perantara antara pemakai dan juga pembuat sistem informasi tersebut. Kemudian menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis.
Yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Dan yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi, kemudian mengantisipasi dan memahami adanya konsekuensi-konsekuensi ekonomis dari sistem informasi serta teknologi baru. Terakhir yaitu memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi tersebut. Fungsi SIM pada sebuah organisasi yaitu untuk mengelola transaksi-transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka. Sedangkan fungsi SIM bagi bank yaitu untuk mengolah cek-cek nasabah dan membuat berbagai laporan rekening koran serta transaksi yang terjadi. Untuk perusahaan, fungsi SIM ini yaitu sebagai pertahanan atau untuk mempertahankan persediaan pada tingkat paling rendah agar konsisten dengan jenis barang yang tersedia. Fungsi lain sistem informasi manajemen ini yaitu untuk pendukung pengambilan keputusan, dan untuk mendukung aktivitas dan kegiatan manajemen, untuk pengendalian operasional seperti proses transaksi, proses laporan, proses pemeriksaan, kemudian sistem informasi untuk pengendalian manajemen informasi, dan juga untuk perencanaan strategi tim berdasarkan fungsi organisasi. Ada beberapa penyebab dari kegagalan sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu kurangnya organisasi yang wajar. Nah, maksudnya di sini adanya penyalahgunaan dari tujuan awal pada pendirian suatu organisasi atau suatu perusahaan. Yang kedua, kurangnya perencanaan yang memadai. Dalam penyusunan perencanaan sistem itu kurang matang, sehingga banyak terjadinya kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan terjadinya pemborosan waktu dan juga pemborosan biaya. Yang ketiga, kurangnya personil yang handal. Nah, maksudnya di sini sangat minim sekali tenaga-tenaga pekerja yang ahli dalam menjalankan sistem informasi tersebut. Yang terakhir yaitu kurangnya partisipasi manajemen. Nah, maksudnya di sini kurangnya kerjasama antara atasan dengan bawahannya, sehingga timbulnya ketidakharmonisan dalam pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan ya. Nah, ketidakharmonisan tersebut bisa jadi nanti pengambilan keputusan yang sepihak. Nah, itulah yang akan menyebabkan kegagalan sistem informasi manajemen. Nah, itulah penjelasan tentang materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan saya jelaskan dapat dipahami dan juga dimengerti. Nah, adapun kalau masih ada yang belum paham atau belum mengerti, kalian bisa tanyakan atau tanggapi di kolom di forum diskusi atau juga bisa di WA group. Akhir kata, terkurang terlebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.